What caused the Wall Street giant panic that followed Curtis Hall? Too big for as mortgages dried up, stock markets tumbled, and businesses went to the wall. So why did one bankruptcy have such catastrophic consequences for the world? Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita dengar disingkat PETUN dibentuk untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan tata usaha negara atau administrasi negara, yang bertujuan untuk mengontrol secara yuridis tindakan badan atau pejabat tata usaha negara pemerintah agar tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk melanggar ketentuan administrasi dan merugikan negara serta masyarakat demi keuntungan pribadi. Beberapa kasus yang sering terjadi dalam tata usaha negara karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengadilan ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Disebutkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disahkan tanggal 29 Desember 1986 bahwa tujuan utama pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara ini ialah untuk mewujudkan dan merealisasikan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib, sehingga timbul jaminan atas kedudukan masyarakat dalam hukum dan menjamin terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara warga masyarakat dengan aparatur di bidang tata usaha negara. Subjek atau pihak-pihak yang menjadi bagian dari peradilan tata usaha negara ialah penggugat dan tergugat. Gugatan yang akan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berbentuk tertulis, karena hal itulah yang akan menjadi pondasi bagi pengadilan dan para pihak itu sendiri dalam pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara yang bersangkutan. Sengketa TUN ialah sengketa yang timbul dalam peradilan tata usaha negara antara masyarakat atau penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara atau tergugat, baik di pusat maupun di daerah, yang bertujuan untuk mengontrol secara yuridis tindakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pemerintah agar tidak sewenang-wenang menggunakan kekuatannya untuk melanggar ketentuan administrasi dan merugikan negara serta masyarakat. Ketika mengajukan gugatan, harus selalu memperhatikan tenggang waktunya. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Namun, ada putusan TUN yang tidak dapat diganggu gugat ialah keputusan yang dikeluarkan pertama dalam waktu perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halo, assalamualaikum Bib.
Waalaikumsalam. Ada apa, Len? Aku udah dapat kabar, ujinya kau nak bangun madrasah di daerah Gandus. Iya, Len, insya Allah. Tapi aku ini nak nyari lahan yang strategis dulu. Malah dapet, baru aku bangun. Nah, cocok itu Bim. Aku ini kebetulan ada lahan juga di daerah Gandus itu. 5 hektar Bim. Engkau nak ambil lah 7 miliar. Tanah itu aku beli dari Acel 4 tahun yang lalu Bim. Surat tanah itu juga masih atas nama Acel. Nah, pas lah, Len. Siang gak aku survei ke lokasi ya. Gak kirim map-nya. Malah di sana gak aku kabarin lagi. Oke lah Bim, hati-hati jalan ya. Assalamualaikum. Oke, Len. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Len. Waalaikumsalam. Apa kabar Bib? Alhamdulillah baik. Kau baik juga kan? Baik juga Bib, alhamdulillah. Nah, jadi mbak ini ceritanya, Len. Nah, proyek aku ini kan landam bulan jalan nih. Dan pembangunan itulah 0,5% lah jadi. Nah, pas sore kemarin, aku main kan ke proyek aku tuh, aku ngecek. Nah, tiba-tiba ada orang datang ngamuk-ngamuk nak mau bari proyek aku itu, Len. Nah, katanya lahan yang nak pakai itu punya dia. Nah, pas aku minta bukti surat itu dia udah ganti. Nah, kau ada kan suratnya, Len. Macam mana kira-kira ya? Oh, kok bisa cak itu? Sabar ya Bib, jangan panik. Ini aku coba hubungi Acel dulu. Agak aku kabari lagi ya. Oke lah, aku harus mencari itu ya. Makasih, Len. Assalamualaikum. Oke Bib, waalaikumsalam. Ngapa Ilan nelfon ini? Assalamualaikum Cel. Halo, assalamualaikum Len. Ya, ada apa Len? Ini nah, tanah yang aku beli sama kau kemarin lah aku jual sama Habib. Nah, uji Habib kemarin pas dia lagi di lokasi proyek, ada uang aku tanah itu punya dia. Uang itu juga ada surat tanah itu, Cel. Lah, ngapa bisa cak itu? Tanah itu tuh lah lama emang. Tanah itu tuh dari ayahku dulu, dari tahun 1965. Nurun ke aku tanah itu. Ya emang lah lamoyan sih. Ya sudah lah kalau cak itu Len. Coba agak besok atau lusa aku urus ke PT UN Belen. Oh, oke lah. Yo, tolong ya, Cel. Kasihan Habib sampai madrasah dia udah jadi. Nggak enakan juga aku sama dia gara-gara kasus ini. Ya Len, aman. Aku tanggung jawab insya Allah. Dan juga besok tuh aku sekalian deh ke BPN sama ke PT UN. Agak men sekiranya lah selesai, aku kabari lagi Len. Makasih Len, nang ngabari Len. Ya, assalamualaikum. Oke, Cel, sama-sama. Lah dulu ya. Assalamualaikum. Berdasarkan contoh kasus yang sudah dijelaskan tadi, itu merupakan salah satu kasus yang dapat dilaporkan ke pihak Pengadilan Tata Usaha Negara atas dugaan pemalsuan identitas sertifikat tanah dari BPN atau kasus mengenai sengketa tanah. Penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Petun sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Petun, menuliskan bahwa pihak dapat mengajukan gugatan kepada Petun apabila merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dengan melakukan gugatan melalui sengketa tertulis. Dan alasan untuk dapat menggugat juga sesuai pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu instrumen utama dalam penyelesaian kasus sengketa kepemilikan tanah yang diduga ilegal ini ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 /Perpu /1960. But this has been an extraordinarily